Kisah cinta Rohana dan Abdul Qudus, dua sejoli dari tanah Minang. Rohana dan Abdul Qudus, suami istri yang berjuang bersama melawan penjajahan di Sumatera Barat, pasangan serasi dan saling mengerti. Ditulis oleh Nurianti, dilansir dari historia.id. Sambil saling menggenggam tangan, Rohana dan Abdul Qudus gelar pamuncak Sultan berjalan beriringan berkeliling desa untuk mengunjungi rumah sanak familinya. Aktivitas bersilaturahmi sambil mengenalkan pasangan baru tersebut menjadi rutinitas Rohana dan Abdul ketika pengantin baru. Namun, tiga pasangan pengantin baru itu justru jadi bahan gunjingan orang-orang. Di Koto Gadang saat itu, amat jarang ditemui sepasang suami istri jalan beriringan sambil bergandeng tangan. Orang-orang yang tidak suka Rohana pun menjadikan hal itu sebagai amunisi untuk menghinanya. "Oi, pengantin baru tapi tak punya emas berlian," kata mereka mencibir. Dikutip Fitrianti dalam Wartawan Perempuan Pertama Indonesia, Rohana Qudus. Rohana tak ambil pusing. Cibiran itu dijadikannya sebagai bahan candaan dengan suaminya. Rohana dan Abdul menikah pada 1908. Kala itu, Rohana berusia 24 tahun. Rohana mulanya tak tahu menahu siapa lelaki yang akan dijodohkan dengannya. Ia percaya pilihan Tuosini, adik neneknya, yang begitu dekat dengannya. Rohana yakin Tuosini yang ia sayangi tak mungkin memilihkan lelaki yang salah. Dan Abdul adalah jodoh usulan Tuosini yang disetujui seluruh keluarga. Abdul sebenarnya masih punya hubungan saudara dengan Rohana. Ia merupakan sepupu jauh Rohana dari pihak ayah. Abdul merupakan anak dari Sultan Dinagari Laras, seorang Hof 4 Koto, semacam camat. Abdul juga seorang yang aktif dalam pergerakan dari partai politik. Ia lulusan sekolah hukum di Batavia dan fasih berbahasa Belanda. Begitu lulus, ia kembali ke Koto Gadang, menolak bekerja pada pemerintah Belanda dan lebih pilih jadi notaris independen. Ia juga rutin menulis di berbagai surat kabar yang terbit di Jawa dan Sumatera. Rohana hidup bahagia setelah menikah. Ia merasa amat beruntung mendapatkan partner in crime yang pas dengan pemikiran dan pergerakannya. Lantaran Abdul bukanlah tipe suami kolot yang menginginkan istri hanya menjadi buntut suami. Meski bukan orang yang berlimpah harta, Abdul lelaki progresif yang memberi Rohana kebebasan untuk mengejar cita-cita dan mendukung Rohana sepenuh hati. Dengan dukungan Abdul, cita-cita Rohana untuk memajukan nasib kaum perempuan jadi lebih besar. Namun, rumah tangga bukanlah danau maninjau yang tenang airnya. Keaktifan Abdul dalam pergerakan anti Belanda menimbulkan rintangan bagi keluarga muda itu. Tulisan-tulisan Abdul seringkali mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak pro pribumi. Tindakan itu membuat penduduk kampung khawatir anak gadis mereka terpengaruh dan aktif pula dalam organisasi politik yang diikuti Abdul. Rohana sempat terpuruk dengan tekanan dari masyarakat. Namun keberadaan dan dorongan Abdul membuatnya kembali bersemangat. Rohana pun tak gentar meski beberapa muridnya memutuskan keluar dari sekolahnya karena tidak mendapat izin orang tua. Rohana terus berusaha membangun pendidikan yang baik untuk perempuan dan anak lelaki miskin di Koto Gadang. Ketika Rohana merasa tak cukup hanya berjuang di bidang pendidikan, ia mendiskusikannya dengan Abdul yang merupakan tempat Rohana menumpahkan segala keresahannya tentang perjuangan untuk perbaikan nasib kaum perempuan. Menurut Rohana, bila hanya mengajar di sekolah kerajinan amal setia, ilmunya hanya berguna untuk murid-muridnya saja. Rohana ingin usahanya menjangkau lebih luas. "Apa yang bisa saya bantu untuk mewujudkan cita-cita adik?" kata Abdul pada Rohana. "Saya ingin sekali rasanya berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan kaum perempuan di daerah lain, sehingga bisa membantu lebih banyak lagi. Bagaimana caranya?" kata Rohana.
Mungkin adik bisa melakukannya dengan menulis di surat kabar, kata Abdul. Menurut Abdul, dengan menulis, ilmu yang Rohana miliki akan tersebar lebih luas. Abdul pun menyarankan Rohana untuk menyurati beberapa pemimpin redaksi surat kabar. Mungkin ada yang bisa memberikan jalan keluar, kata Abdul. Bagi Abdul, apapun keinginan istrinya, asalkan demi kemajuan perempuan Koto Gadang, akan dia dukung sepenuh hati. Saran Abdul manjur. Surat Rohana, sebagaimana diceritakan Tamar Jaya dalam Rohana Kudus, Sri Kandi Indonesia, ditanggapi oleh pemimpin redaksi utusan Melayu Sultan Maharaja. Maharaja bahkan ingin bertemu langsung dengan Rohana. Pertemuan itulah yang menghasilkan terbitnya Sunting Melayu, tempat Rohana mulai menulis dan menuangkan segala buah pikirnya tentang pendidikan dan kemandirian perempuan. Rohana mendapat banyak bantuan dari Abdul, yang sudah lebih dulu aktif dalam dunia literasi untuk soal tulis-menulis. Namun, penduduk Koto Gadang yang kebanyakan buta huruf dan masih kolot menganggap aneh Abdul. Sebagai suami hanya berdiam di rumah dan tidak pergi bekerja di kantor. Terlebih lulusan hukum. Fitnah pun mendera pasangan Rohana dan Abdul. Orang-orang menganggap Abdul hanya memanfaatkan istrinya lantaran tidak punya pekerjaan tetap. Rohana buka suara mengetahui suaminya dituduh yang bukan-bukan. Meski Abdul tidak memiliki penghasilan tetap, upah yang didapat dari layanan sebagai notaris independen dan honor tulisan-tulisannya cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka. Walaupun tak kaya atau berpenghasilan tetap, Abdul tak pernah terpikir untuk memperalat istrinya. Momen-momen seperti itulah yang menguji rasa cinta Rohana dan Abdul, yang tetap saling percaya dan memahami. Di masa perjuangan kemerdekaan, Rohana dan Abdul tetap saling menjaga. Sebagai anggota National Indies Parties dan juga aktif dalam gerakan bawah tanah melawan kolonial Belanda, Abdul jadi salah satu orang yang masuk daftar pencarian polisi kolonial. Rohana tak sedikit pun mengeluhkannya. Rohana sendiri menyediakan rumahnya untuk dapur umum sementara. Sebuah unit perjuangan yang sering dipandang sepele, namun menentukan jalan tidaknya gerakan. Di tumpukan bahan makanan itulah, Rohana menyembunyikan senjata-senjata yang diselundupkan untuk para pejuang di Bukit Tinggi. Kisah-kisah Rohana dan Abdul bertahan hingga akhir hayat. Abdul berpulang pada 1951 dan Rohana menyusulnya pada 1972.